Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus 2, audit pembelian dan persediaan. Nah, ini merupakan video lanjutan dari part sebelumnya terkait dengan UTS Praktik Audit tahun 2021. Nah, di soal ini itu bobotnya 15%. Jadi kita baca dulu dari soalnya. Ini singkat ya soalnya. Nah, jadi dibilang seorang auditor mendapat tugas dari ketua timnya untuk mengaudit siklus pembelian barang dan persediaan barang dagangan per 31 Desember 2020. Nah, perusahaan yang diaudit adalah perusahaan dagang. Jadi kita tahu di sini adalah perusahaan dagang yang diaudit. Perusahaan dagang itu kayak Indomaret, Alfamart gitu, supermarket gitu-gitulah. Jadi dia tuh perusahaan yang jual langsung barangnya gitu, jual barang jadi. Kalau misalnya dibilang perusahaan manufaktur, itu kan perusahaannya, misalnya perusahaan manufaktur itu kayak kita belajar AGBI dulu gitu. Jadi saat ada barang mentah, nanti diproses dulu, baru jadi barang jadi gitu kan. Nah, kalau perusahaan dagang itu, ya kayak Indomaret, cuman langsung jual barang jadinya. Nah, setelah menyelesaikan semua prosedur audit yang ditugaskan dan memperoleh bukti audit yang cukup, auditor tersebut menyampaikan daftar usulan koreksi audit kepada ketua tim untuk direview. Dalam memo internal kepada ketua tim, audit menyampaikan bahwa usulan tersebut telah disampaikan kepada manajer akuntansi perusahaan yang diaudit. Jadi di sini udah selesai nih seluruh prosedur audit. Udah didapatin juga bukti audit yang cukup. Nah, auditor setelah selesai audit udah juga nyampein daftar usulan koreksi, dan ini tuh dalam memonya udah disampaikan ke usulan tersebut ke manajer akuntansi di perusahaan dagang yang diauditnya tadi. Gitu. Jadi berikut adalah usulan koreksi audit yang dimaksud. Jadi di antara ketika tadi diaudit ada beberapa usulan koreksi gitu kan. Yang di soalnya ada 3, 1, 2, 3. Yang pertama ada di usulan koreksinya itu persediaan barang dagangan PPN masukan pada utang usaha. Yang kedua ada beban persediaan usang pada persediaan. Yang ketiga kerugian penurunan nilai persediaan pada cadangan penurunan nilai persediaan. Nah di sini teman-teman, kalau misalnya kita lihat sekilas ya, biasanya kalau misalnya adanya di sini kan berarti disuruh usulan koreksinya tuh kita nyatet persediaannya. Ini kan kita beli ya, pembelian barang gitu kan. Berarti waktu kita disuruh nyatet persediaan dan utang usahanya bertambah gitu. Berarti di sini kemungkinan si perusahaan itu ada kekurangan catat, makanya usulan koreksinya itu disuruh tambahin utang dan persediaannya gitu. Nah, kalau misalnya kita ini sekilas kita lihat aja ya. Yang kedua ini beban persediaan usang pada persediaan. Berarti kemungkinan ada persediaan yang di gudang gitu kan. Contoh aja misalnya elektronik deh. Elektronik tuh udah agak usang kayak itu kan. Nah, jadi disuruh untuk memasukkannya kepada beban persediaan usang pada persediaan gitu. Mungkin udah lama karena kan persediaan yang udah usang tuh kan dia cenderung kayak rusak kurang gitu kualitasnya. Nah, yang ketiga itu ada kerugian penurunan nilai persediaan pada cadangan penurunan nilai persediaan. Nah, biasanya persediaan ini ada juga diukur pakai NRV. Kalau teman-teman masih ingat, net realizable value NRV. Nah, jadi dia kayak NRV ini kayak nilai wajarnya gitu lah. Jadi biasanya kalau misalnya kita contohin barang elektronik, semakin lama dia itu kan harganya semakin turun gitu. Jadi nanti biasanya nilai wajar di pasar tuh semakin turun, jadi kita menyesuaikan. Jadi kalau misalnya makin turun berarti kan kita rugi gitu. Oke. Nah, tapi ini masih sekilas saja ya, nanti akan kita bahas di bawahnya. Sebutkan prosedur audit yang telah dilakukan auditor dan kesalahan yang ditemui yang mendasari setiap usulan koreksi audit tersebut. Gunakan format berikut ini untuk menjawab. Jadi, di sini kita udah tahu nih usulan koreksinya. Kita disuruh cari tahu apa sih prosedur audit yang udah dilaksanakan si auditor,
kok bisa sampai dia tahu, dia dapetin koreksi-koreksi ini gitu. Apakah dia lakuin vouching atau dia tracing gitu sampai dia nemuin usulan koreksi ini. Nah, terus juga ditanya kesalahan pencatatan yang ditemukan. Nah, kira-kira kesalahan apa sih yang ada di laporan keuangan setelah tadi pakai prosedur audit gitu kan? Apakah di vouching, apakah di tracing tadi gitu kan? Apakah di cek fisik? Nah, ternyata mungkin kesalahan apa yang ditemuin sehingga dia tuh usulin jurnal koreksi gitu. Oke, nah kalau misalnya biasanya nih, kita ketika, ini agak beda ya soalnya dari yang biasa kasus-kasus mungkin yang kita temui di latihan. Kalau misalnya kasus biasa kan, kita tuh disuruh tentuin dulu prosedur auditnya, singkat aja ya, pro audit prosedurnya. Misalnya kita harus vouching, tracing, atau apa gitu kan. Terus setelah kita tentuin prosedur audit, baru kita temuin kesalahan nih. Nah, setelah kita temuin kesalahan, baru kita usulin jurnal koreksi. Nah, sedangkan di sini, ini tuh kita kayak agak mundur gitu jadinya, karena udah usulan jurnal koreksi lah ya. Nah, usulan jurnal koreksinya udah diketahui di soal. Sekarang kita cari tahu nih, kayak mana ceritanya si auditor bisa temuin kesalahannya dan kira-kira prosedur audit apa yang telah dilakukan gitu. Oke, langsung kita bahas aja. Oke, ini adalah jawaban yang sebelah kanan ini, jawaban dari Sobas Adirekta. Nah, teman-teman bisa akses dari bit.ly/adirekta ya. Oke. Nah, ini kan tadi yang disuruh buat ya, nomor usulan koreksi, prosedur audit yang dilaksanakan, dan kesalahan pencatatan yang ditemukan. Kita lihat aja langsung dari nomor pertama tadi. Di sini ada penambahan persediaan barang dagangan di jurnal koreksinya, dan juga ada penambahan utang usaha, ya kan? Nah, ketika beli barang kan ada PPN masukan, yang mana itu juga jadi nanti utang gitu kan, kalau masih belum dibayar pakai cash juga masih bagian dari utang usaha gitu. Nah, di sini kita tahu analoginya bahwasanya si auditor nih suruh kasih usulan koreksi audit, yaitu disuruh tambahin nilai persediaan dan nilai utang usaha. Utang usaha kan saldo normalnya kredit. Persediaan nih saldo normalnya itu debit. Jadi nih sama-sama menambah gitu, persediaannya itu bertambah, utang usahanya itu bertambah. Kira-kira kenapa sih disuruh tambahin gitu sama si auditor? Nah, kemungkinannya itu adanya understated inventory. Jadi waktu si auditor itu periksa, gitu kan, ternyata ada kira-kira inventory yang kekurangan catat gitu. Seharusnya misalnya 1.000, tapi masih dicatatnya 900. Nah, jadi disuruh tambahin gitu. Atau mungkin ada understated utang usaha gitu. Ini sepaket lah sama ini. Gitu kan. Nah, ada kemungkinan juga ada pembelian persediaan yang belum dicatat gitu. Nah, jadi ketika persediaan itu belum dicatat, berarti kan harus dicatat nih. Misalnya, kalau teman-teman masih ingat tuh ada FOB. FOB ini kan ada dua. Ada destination sama shipping point. Nah, kalau misalnya destination itu dicatatnya pas pas udah nyampe ke pembeli. Misalnya ini pembeli ya, berarti di poin ini dicatat masuknya persediaan. Nah, kalau misalnya shipping point di pembeli, dicatatnya di sini saat barang itu keluar dari gudang. Misalnya kita bilang nih pengantarannya nih, jalur pengantarannya. Kalau destination, FOB destination itu dicatatnya saat barang itu udah sampai di gudang pembeli, sedangkan kalau misalnya shipping point itu dicatatnya ketika barang itu udah keluar dari di sini di titik ketika barang itu udah keluar dari si penjual. Nah, oke.
Jadi kan perbedaan dari FOB ini ada kemungkinan jadinya inventory itu belum dicatat gitu. Misalnya dia pakai FOB shipping point, nah kan. Nah, padahal barangnya itu udah dikirim gitu kan. Kalau barangnya udah dikirim, harusnya kan udah dicatat nih persediaannya. Nih, udah dicatat nih ya. Tapi karena dia nggak tahu barangnya udah dikirim, jadi dia belum nyatet gitu. Nah, ini tuh bisa jadi diketahuinya dari prosedur audit apa? Bisa jadi dari uji fisik inventory, atau dari konfirmasi ke pihak ketiganya gitu kan, ke si vendornya, ke si penjualnya, ataupun mungkin cek dokumen-dokumen penjualannya. Seharusnya nih kayak menurut aku ya, ini bukan penjualan tapi cek ke dokumen pembelian. Karena kan kita di sini di siklus pembelian ya. Jadi ketika kita membeli kan baru ketahuan tuh seharusnya kita masuk inventory kita berapa dan utang kita berapa. Nah, ada kemungkinan yang belum dicatat ini bisa ketahuannya dari dokumen pembeliannya. Gitu. Nah, selanjutnya, oke, nomor 1 udah clear ya. Yang kedua, itu ada beban persediaan yang usang. Nah, ini tuh bisa diketahui ketika si auditor itu uji fisik inventory. Mengecek inventory itu secara langsung ke gudang. Nah, dilihat nih, waduh ini inventory-nya nih udah kayaknya udah pada usang nih. Nah, seharusnya harus nggak bisa lagi masuk ke persediaan gitu. Harus dimasukkan ke beban persediaan usang. Makanya diusulkan ke beban persediaan yang usang gitu. Ya kan? Kesalahannya apa? Adanya persediaan usang yang belum dicatat gitu. Jadi dia bukan lagi di persediaan biasa yang maksudnya masih sama kayak yang untuk dijual, tapi dia tuh udah usang gitu. Yang ketiga, itu kita lihat jurnal koreksinya itu disuruh buat kerugian penurunan nilai persediaan pada cadangan penurunan nilai, ini kan. Jadi persediaan nih, dia biasanya diukurnya tuh pakai NRV, nilai NRV, Net Realizable Value. Net Realizable, realizable lah, pokoknya gitu kan. Nah, jadi dia dicatat pada nilai wajarnya gitu. Nah, ketika misalnya contohnya tadi barang elektronik. Nah, misalnya dulu tuh harga inventornya tuh 1 juta, tapi karena dia tuh udah lama banget di gudang, udah turun tuh nilainya. Bisa jadi ke 300.000, mungkin ke 800 gitu kan. Kayak HP aja lah. HP kan semakin lama semakin murah, makin turun harganya kan. Nah, ini tuh kok bisa tahu sih adanya penurunan nilai, bisa jadi dilakukan vouching. Vouching dari jurnalnya, dari jurnal pencatatan ke dokumen penjualan. Kalau misalnya vouching itu dia dari laporannya ke dokumen, jadi seharusnya bukan ke tapi dari. Gitu. Nah, selanjutnya, kesalahan pencatatan yang ditemukan kemungkinan adanya impairment loss yang belum dicatat pada saat penjualan persediaan. Jadi ketika dilihat kan harga wajarnya tuh nggak cocok nih gitu. Nah, seharusnya udah turun kan, berarti ada kesalahan waktu impairment tuh kan kayak apa ya, dilihat lagi harga ke nilai wajarnya gitu lah kan. Nah, berarti ada yang belum dicatat gitu kerugiannya, makanya harus dicatat gitu. Nah, satu lagi tambahan dari aku, kayaknya nih prosedur audit yang dilakukan juga bisa jadi adanya pembandingan gitu harga persediaan dengan harga wajar persediaannya, makanya tahu kalau ada nilai yang turun gitu dibandingkan. Mungkin itu aja untuk video kali ini di kasus 2. Untuk selanjutnya itu akan dibahas di part selanjutnya. Terima kasih dan semangat untuk UTS.